firman Tuhan kali ini, aku akan menaati firman Tuhan. Adik-adik, jangan lupa share, like, and subscribe. Dukung channel ini buat teman-teman kalian mengenal Tuhan lewat video-video ini. Selamat menikmati. Wow, indah sekali pemandangan dari atas ini. Temboknya besar-besar. Luar biasa Yerusalem ya. Ya ampun, Kak Remsi ada di atas tembok Yerusalem. Aduh, ini berbahaya, dia bisa jatuh. Dia nggak sadar ini di Israel. Ke rumah sakit itu mahal. Kak Remsi, turun. Ya Kak, sebentar. Aduh, Kak Remsi akhirnya mendarat juga. Senang sekali loh, tadi aku lihat dari ketinggian. Begitu indahnya Yerusalem ini Kak. Pasti. Nih, kalau mau lebih indah lagi, Hah? nanti kita lihatnya pakai drone. Pakai drone, oke. Biar jelas dari setiap sudutnya. Oh iya juga ya. Nah, sekarang Kak Remsi pakai dulu nih topi khasnya orang Yahudi. Yarmulke atau kipah namanya. Oh, Coba yarmulke atau kipah. Ya, kita coba. jadi orang Yahudi, kita kan lagi ada di Israel. Iya. Oke, sekarang siap ya. Selesai Kak. Kita akan melihat seluruh tembok ini Ya. seperti apa supaya ada bayangan bagaimana nanti Nehemia itu harus membangunnya pakai drone ya. Oke, kita Ya. coba lihat sama-sama. Iya. Wow, indah sekali Kak Reti. Aku sampai kagum melihatnya. Makanya Nehemia sangat hancur hatinya begitu mendengar dan melihat tembok Yerusalem tanah airnya menjadi hancur berantakan oleh musuh. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh Nehemia? Betul. Kita pelajari bersama ya. Setelah Nehemia berdoa kepada Allah dan diizinkan oleh Raja siapa? Artasasta. Ia melakukan perjalanan yang tidak mudah menuju ke Yerusalem. Akhirnya tibalah Nehemia di Yerusalem. Dan sesudah 3 hari Nehemia di sana, ia bangun di malam hari bersama beberapa orang yang menyertainya. Nehemia tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan dilakukan untuk Yerusalem ini. Yang Allah taruhkan di dalam hati Nehemia. Nehemia hanya taat pada Allah dan melakukan yang dapat ia lakukan. Ia menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu Nehemia naik ke atas tembok dan dengan seksama ia menyelidiki tembok itu. Wah, seperti yang aku lakukan tadi kan Kak? Shh, nanti ketahuan. Kak Remsi gak bisa pulang ke Indonesia loh. Oh jangan Kak, saya masih kangen tahu tempe, jangan. Oke, kalau gitu dengarkan lagi ya. Setelah itu ia menyelidiki tembok itu. Dan Nehemia berkata kepada orang-orang yang mengikutinya itu. Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintunya, pintu gerbang yang ada yang besar itu telah terbakar. Nehemia tidak berputus asa. Nehemia tidak menganggap hal itu tidak mungkin atau sulit. Dia tetap melakukannya, sekalipun tentu tidak mudah. Tetapi Nehemia taat pada Allah untuk membangun kembali tembok Yerusalem
yang telah runtuh, hancur, berantakan itu. Dengan ketaatan pada Allah dan dengan semangat dalam dirinya, Nehemia, dia katakan, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi diolok-olok atau dicela atau sekarang tuh dibully, Karemsi. Ya. Makanya Nehemia tetap taat pada Allah. Aku akan menaati firman Tuhan. I will obey God's word. Adik-adik, Nehemia menunjukkan betapa dia taat pada Allah. Dia tunjukkan bahwa firman yang dia terima melalui apa yang ditaruhkan oleh Allah dalam hatinya, dia lakukan. Dia menaati apa yang Allah inginkan. Jadi, ayo taatlah dan lakukanlah ketika kita menerima satu firman atau perintah firman untuk dilakukan. Dan Tuhan juga akan memampukan kita untuk melakukannya, Karemsi. Ya benar. Kita tidak sendirian. Tuhan adalah kekuatanku. The Lord is my strength. Tuhan pasti memampukan. Amin. Lalu Nehemia memberitahukan kepada mereka betapa ajaibnya tangan Allah yang melindunginya dan juga apa yang dilakukan raja yang sangat mendukung kepadanya. Kemudian berkatalah mereka, kami siap membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang besar itu. Dalam membangun proyek yang besar seperti itu, membangun benteng yang panjang dan kokoh tentu tidaklah mudah. Mulai dari penyiapan bahan-bahannya, tentu pada saat itu belum ada traktor. Alat pengangkut batu besar juga belum ada, ya. Lalu orang-orang yang akan membangun tentu membutuhkan banyak orang. Dan keahlian dalam membangun sesuatu benteng tentunya diperlukan. Wow, tidak mudah, Kak. Betul sekali, karena ini proyek yang sangat besar. Membangun sebuah tembok di Yerusalem. Dan juga ada tantangan yang lain, Karemsi. Oh ya? Apa tantangannya? Rupanya ada orang-orang yang tidak suka bila tembok Yerusalem itu dibangun kembali. Seperti dituliskan di sini, ada yang bernama Sanbalat dan Tobia. Oke. Dan lainnya. Mereka mengolok-olokkan, menghina Nehemia dan teman-teman lainnya. Kata mereka ya, hei, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu berontak terhadap raja? Nehemia menjawab mereka, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Lalu bangkitlah amarah mereka dan mengolok-olok lagi. Apakah mereka ini selesai dalam sehari? Apakah mereka ini akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah berantakan dan hancur seperti ini? Sekalipun mereka membangun kembali, kalau ada seekor anjing lompat dan menyentuhnya, roboh tembok itu, batu-batu itu. Segitunya, Kak. Iya, Olok-oloknya. mereka mengolok-olok, benar-benar menghina. Ya. Mereka semua mengatakan persepakatan. Dan mereka mencoba memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana, Karemsi. Wah, mereka menghina, mengadu. Lalu apa yang dilakukan Nehemia? Apa ia mengurungkan niatnya dan tidak jadi membangun, Kak? Nehemia, Karemsi,
Dia tetap taat pada Allah. Mhm. Ia tetap teguh hatinya pada apa yang Allah taruhkan dalam dirinya. Dia tetap melakukan perintah Allah. Dia taat, Kak Remsi. Ya. Yuk coba Kak Remsi bacakan di dalam Nehemia 4 ayat 9. Nehemia 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Lihat dari ayat tadi, mereka berdoa dan mereka juga berjaga-jaga. Nehemia tetap taat pada Allah dan melakukan dengan tekun. Ia juga menguatkan hati orang-orang yang membantunya. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar. Dia yang dahsyat. Yuk, mari kita saksikan kisahnya dalam tayangan ini. Ini adalah kisah Alkitab tentang seseorang bernama Nehemia, dan kisahnya seperti ini. Ingat dengan umat Tuhan, mereka disebut bangsa Israel karena mereka tinggal di Israel. Tetapi beberapa dari mereka tinggal jauh di negeri asing. Salah satu dari mereka adalah Nehemia. Nehemia tinggal di Persia dan dia bekerja untuk raja. Suatu hari, saudaranya datang memberitahu keadaan bangsa Israel di Yudea, keadaan kota Yerusalem yang tembok dan gerbangnya rusak, para penduduk dalam keadaan menderita. Mendengar itu Nehemia berdoa, "Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, tolonglah umat-Mu, mereka dalam masalah, tolong bantu kami. Saat aku menghadap raja untuk menyajikan anggur, buatlah hatinya senang dan mengabulkan apa yang aku pinta." Suatu hari, ketika Nehemia menyajikan anggur raja, raja melihat bahwa Nehemia tampak sedih. Lalu raja bertanya, "Mengapa Nehemia bersedih?" Nehemia memberitahu raja tentang keadaan Yerusalem, dan dia bertanya, apakah dia boleh pergi untuk membangun kembali tembok Yerusalem? Raja bisa saja menghukum Nehemia karena meminta untuk pergi. Tetapi raja malah berkata, "Pergilah." Bahkan raja membantu Nehemia. Itu semua karena Tuhan mendengar doa Nehemia dan Tuhan menjawabnya. Akhirnya Nehemia pergi ke Yerusalem dan dia mau membangun kembali tembok dan gerbang Yerusalem. Pekerjaan ini sangat besar. Nehemia perlu bantuan dari Tuhan. Bangsa Israel mempunyai banyak musuh, dan musuh-musuh ini ingin menghentikan Nehemia yang mau membangun tembok Yerusalem. Pertama, mereka mencoba mengolok-oloknya. Tetapi Nehemia berdoa. Dia berkata, "Tuhan, beberapa orang membenci kami. Tolong singkirkan mereka." Lalu Nehemia kembali bekerja. Tuhan memang mendengar dan menjawab setiap doa, tetapi terkadang tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan Tuhan menjawab dengan cara yang tidak kita bayangkan. Pada awalnya tampak seperti Tuhan tidak menjawab sama sekali, karena ketika musuh melihat Nehemia masih membangun tembok, mereka merencanakan serangan. Tetapi Nehemia tetap percaya bahwa Tuhan mendengar doanya dan Tuhan akan menjawab. Dan benar, Tuhan melakukannya. Tuhan menyebabkan beberapa orang tidak sengaja mendengar rencana jahat musuh dan mereka pergi memperingatkan Nehemia. Meskipun musuh menyerang, Nehemia telah menyiapkan rencana dan berkata kepada teman-temannya, "Jangan takut, ingatlah Tuhan, Tuhan Maha Besar dan berkuasa." Dan mereka tetap bekerja, membangun, terus membangun, sehingga tembok itu hampir selesai. Musuh-musuh Nehemia menyadari bahwa Nehemia tidak bisa dihentikan dengan mengolok-olok atau dengan serangan. Waktunya untuk membuat rencana lain. Mereka mencoba banyak rencana. Mereka mengirim pesan agar Nehemia pergi menemui mereka. Tetapi Nehemia tidak pergi. Mereka berharap Nehemia menjadi semakin lemah. Tetapi Nehemia berdoa kepada Tuhan untuk membuatnya tetap kuat. Mereka bahkan membayar seorang imam untuk meminta Nehemia pergi meninggalkan tembok dan datang ke kuil. Tetapi Nehemia mempercayai Tuhan lebih dari siapapun, bahkan imam. Nehemia
menolak untuk berhenti melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Anak-anak, apakah kalian bersedia mendengarkan Tuhan dan tetap taat kepadanya apapun yang terjadi? Nah, akhirnya tembok itu selesai. Umat Tuhan dapat kembali pulang dan keluarga Nehemia juga. Musuh melihat bahwa tidak ada yang dapat menghentikan rencana Tuhan. Bangsa Israel merayakan dan memuji Tuhan. Ketika mereka memuji Tuhan, mereka menyadari betapa banyaknya dosa mereka yang telah menyakiti Tuhan. Mereka menyesal. Mereka mengatakan kepada Tuhan penyesalan mereka dan mereka mengucapkan terima kasih untuk pertolongan yang telah Tuhan berikan. Lalu mereka membuat perjanjian baru untuk tetap setia mengikut Tuhan. Dan Yerusalem menjadi tempat yang aman di mana orang dapat beribadah kepada Tuhan. Itulah kisah Nehemia. Akhirnya pembangunan tembok Yerusalem bisa terselesaikan juga, Kak. Dan ajaibnya, perbaikan tembok Yerusalem itu diselesaikan dalam waktu 52 hari. Wow. Adik-adik bisa menghitungnya itu kurang dari 2 bulan. Dan adik-adik bisa membuktikannya di dalam Nehemia 6 ayat 15. Benar-benar selesai 52 hari, Kak Remsi. Hebat ya. Hebat Padahal sekali. zaman dahulu belum ada alat-alat yang membantu. Dan ini membangun sebuah tembok yang besar. Luar biasa. Dan ketika musuh-musuh mendengar hal itu, mereka takut. Mereka kehilangan muka. Iya. Sebab semua orang tahu bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan pertolongan Allah. Kalau Nehemia dipakai Allah untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan Nehemia menaatinya, Yesus, anak Allah, juga sangat taat kepada Allah Bapa, turun ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia yang telah hancur karena dosa. Supaya hidup kita dipulihkan dari dosa. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat hidupnya disucikan dari dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Sungguh besar kasih Yesus bagi kita ya, Kak. Betul sekali. Nah, Kak Remsi Ya. dan adik-adik, mari buka hati. Terima Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dan katakan, adik-adik mau hidup taat dan melakukan firman Tuhan. Saatnya untuk kembali ke tanah air nih, Kak. Ya, cepat sekali. Ayo Kak Reti, kita harus segera menuju airport nih, nanti ketinggalan. Iya, betul. Kita harus check in lebih dulu. Oke, kita berdoa dulu ya. Oke. Oh Tuhan, sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Kami melihat tangan-Mu besar, menopang, menjadi kekuatan buat Nehemia dan orang-orang yang disanggupkan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Kami percaya Allah yang dahsyat itu juga yang akan menolong kami, yang akan menopang kami di saat kami mengalami kesulitan. Dan terima kasih Tuhan, the Lord is my strength. Tuhan itu adalah kekuatan kami. Sungguh Engkau Allah yang hidup. Tuhan Yesus, kami juga mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang datang menyucikan kami dari dosa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dimampukan untuk menerima anugerah keselamatan, yaitu mengalami hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang besar ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayo kita langsung ke airport. Let's go. Firmannya selesai. Jangan lupa adik-adik share, like, and subscribe buat teman-teman kalian tahu channel ini ya. Supaya teman-teman kalian bisa menikmati juga firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.